Kitab Mahaprastanika Parwa merupakan kitab ke-17 dari seri Astadasa Parwa. Setelah dinasti Yadu musnah, meninggalnya Balarama dan Krishna, serta tenggelamnya kota Dwaraka, Arjuna menemui kakeknya yaitu Resi Biasa, menceritakan semua yang terjadi. Biasa menyatakan bahwa tugas-tugas mereka telah berjalan dengan baik. Semua ada waktunya dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk menarik diri dari segalanya. Atas nasihat beliau, para Pandawa serta Drupadi memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi, melakukan perjalanan spiritual, melepas jiwa dengan beryoga. Kitab ini menceritakan tentang kisah para Pandawa dan Drupadi yang mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Mereka menyerahkan tahta pemerintahannya kepada Parikesit, di mana Parikesit ini merupakan satu-satunya yang selamat dari perang Bharatayuda. Lalu kemudian mereka menjauhkan diri dari kehidupan duniawi, dan tak lama setelah itu mereka sampai di hutan, dan setelah itu muncullah seekor anjing yang selalu mengikuti perjalanan mereka. Setelah itu mereka pun sampai di laut dengan air yang berwarna merah, di mana mereka dihadang oleh dewa yang besar, yaitu Agni, pemilik 7 api. Dewa Agni ini meminta kepada Arjuna untuk menyerahkan atau mengembalikan senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tidak pernah habis, karena tugas Nara sebagai Arjuna sudah berakhir di zaman 2 Parayuga tersebut. Nah, dengan berat hati Arjuna pun harus mengembalikan senjata saktinya itu kepada Baruna. Lalu Dewa Agni itu pun lenyap. Para Pandawa dan Drupadi melanjutkan perjalanannya untuk menuju Himawat, sebuah gunung besar di mana para Pandawa dan Drupadi ini melewati Himawat, melewati gurun pasir, dan tiba-tiba saja Drupadi mengalami kegagalan terlepas untuk menjalankan yoga dan jatuh ke bumi. Dengan memegang Drupadi, Bima pun bertanya kepada kakaknya, yaitu Yudhistira. Kita berlima masih kuat untuk berjalan, lalu mengapa Drupadi terjatuh dan tidak bisa melanjutkan perjalanan bersama kita? Yudhistira pun menjawab, Bima, wanita yang benar-benar suci hanyalah wanita yang mencintai atau menyukai suaminya sendiri, tidak tertarik kepada orang lain. Drupadi mempunyai 5 orang suami yang seharusnya ia membagi cintanya dan kasih sayangnya kepada suami-suaminya. Jika ia sangat mencintai suaminya, aku yakin Drupadi tidak akan terjatuh seperti ini. Ia sangat menyukai atau mencintai Arjuna saja. Memang Arjuna sangat terkenal di masyarakat dan sangat menarik. Itu sebabnya Drupadi pun terjatuh seperti ini. Drupadi selalu berpikir bahwa ia adalah istri dari Arjuna, tetapi kenyataannya adalah Drupadi merupakan istri dari 5 Pandawa. Meninggalkan Drupadi, mereka pun kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian Sahadewa pun terjatuh. Lalu Bima bertanya kepada Yudhistira, mengapa Sahadewa bisa terjatuh? Yudhistira pun menjawab, ia selalu membanggakan kebijakan dirinya. Ia selalu berpikir tidak ada yang dapat menandingi dirinya. Untuk itulah Sahadewa terjatuh dan tidak bisa menjalankan dan mengikuti perjalanannya bersama kita. Kemudian di tengah perjalanan setelah Sahadewa, Nakula pun terjatuh ke tanah. Lalu Bima pun kembali bertanya kepada Yudhistira, kakakku, adik kita ini sangat rajin dan penurut. Ia juga sangat tampan dan tidak ada yang bisa menandinginya.
Lalu mengapa ia meninggal sampai di sini? Yudhistira yang bijaksana pun menjawab, memang benar, ia sangat rajin dan mau menjalankan perintah kita. Namun ketahuilah bahwa Nakula sangat membanggakan ketampanan miliknya. Ia juga merasa tidak ada yang bisa menandinginya. Untuk itu, ia hanya bisa melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sini. Mendengar penjelasan dari Yudhistira, Bima dan Arjuna pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tak berselang lama setelah Drupadi, Sahadewa dan Nakula, Arjuna pun terjatuh. Lalu Bima bertanya, mengapa seorang Arjuna yang selalu berbicara benar dan berolok-olok pun tidak ia lakukan, tidak dapat melanjutkan perjalanan bersama kita? Yudhistira pun menjawab, ia pernah mengatakan akan membasmi musuhnya dalam 1 hari, namun tidak terjadi. Bukan itu yang menyebabkan ia terjatuh, melainkan ia selalu membanggakan dirinya dan selalu meremehkan orang lain yang menyebabkan ia terjatuh. Setelah Arjuna terjatuh, Bima pun terjatuh dan Bima menanyakan kepada Yudhistira mengapa ia bisa terjatuh. Lalu Yudhistira pun menjawab pertanyaan Bima. Ia selalu makan banyak untuk meningkatkan kekuatannya, namun bukan itu yang membuatnya terjatuh, melainkan tidak memperhatikan kebutuhan orang lain saat makan yang membuat ia terjatuh. Yudhistira yang ditemani dengan seekor anjing melanjutkan perjalanannya. Kemudian Dewa Indra, pemilik ribuan mata yang membuat langit dipenuhi dengan guru, menghampiri Yudhistira dengan kendaraannya untuk mengajak Yudhistira ikut bersamanya. Namun Yudhistira menolak untuk ikut bersamanya dan meninggalkan saudaranya untuk masuk surga. Lalu Dewa Indra berkata, engkau memang harus bersama dengan saudaramu di surga. Saudara-saudaramu telah sampai duluan di surga daripada dirimu. Hanya saja saudaramu sampai di surga tanpa jasad mereka. Namun engkau bisa mencapai surga bersama dengan jasadmu ini. Yudhistira kemudian bertanya, bagaimana dengan anjing ini? Anjing ini telah menemaniku dalam perjalanan ini. Lalu Indra mengatakan untuk meninggalkannya di sana, namun Yudhistira menolaknya. Indra mengatakan bahwa surga hanya buat mereka yang berpahala, dan bukankah Yudhistira telah meninggalkan adik-adiknya di tengah perjalanan? Lalu mengapa Yudhistira bersikukuh untuk membawa anjing tersebut untuk bersamanya? Yudhistira pun menjawab bahwa mereka ditinggalkan karena terjatuh dan Yudhistira tidak bisa membawanya. Sedangkan anjing ini masih hidup dan ia setia menemani perjalananku hingga sampai di tempat ini. Itulah alasannya mengapa aku ingin mengajak anjing ini. Kemudian anjing itu berubah menjadi Dewa Dharma yang merasa sangat puas dengan perkataan Yudhistira. Lalu mereka diajak oleh Dewa Indra beserta dewa-dewa yang lain untuk pergi ke surga.